Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan laporan akhir terkait UMKM Kasiko Celana Jeans yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS mata kuliah proyek pembangunan bisnis terintegrasi. Perbaikan UTS pada kelompok kami adalah pada bagian regresi sudah diperbaiki, yaitu investasi menjadi positif dan import menjadi negatif. Pada bagian uji normalitas sudah terdistribusi normal semua dan semua uji sudah lulus. Pada bagian SWOT semua variabel regresi sudah kami masukkan, yaitu investasi, import, dan suku bunga pinjaman. Pada IFAS-EVA sudah sesuai dengan penilaian dari UMKM Kasiko, dan yang terakhir pada bagian pastel yaitu bagian ekonomi sudah berhubungan dengan hasil regresi. Berikut adalah hasil forecasting laba rugi Kasiko pada tahun 2024 sampai 2028, di mana diperkirakan penjualan akan terus meningkat dengan growth yang stabil di angka 2%. Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Kasiko dapat disebut layak untuk dijalankan karena hasil NPV-nya yang positif, IRR yang lebih besar dari interest rate yaitu 12%, profitability index di atas 1, dan payback periodnya hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun. Selanjutnya di sini ada laporan neraca pada UMKM Kasiko di bulan Desember 2023. Selanjutnya di sini terdapat analisis rasio keuangan di mana secara keseluruhan perusahaan telah menunjukkan bahwa probabilitasnya sudah terlihat baik. Namun, perlunya waspada terhadap tingginya tingkat utang atau solvabilitas dan perlunya juga pertimbangan terhadap peningkatan likuiditas. Nah, selanjutnya ada aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran terdapat STP, di mana dalam STP ada bagian segmenting yang terbagi menjadi 3 poin, yaitu segmen geografis, segmen demografis, serta segmen psikografis. Setelah bagian segmenting terdapat bagian targeting serta positioning. Selanjutnya ada marketing mix 7P. Dalam marketing mix 7P terdapat 7 bagian. Yang pertama itu produk, selanjutnya ada price atau harga, yang ketiga itu place, tempat, yang keempat itu promotion, yang kelima people atau sumber daya manusia, yang keenam proses, yang ketujuh dan terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik. Baik, selanjutnya ada matrix, di mana matriks ini dibuat berdasarkan hasil analisis SWOT. Kita dapat melihat dari tabel berikut, terdapat bahwa adanya implementasi strategi di dalamnya, dan setiap strategi dalam matrix dirancang untuk mengoptimalkan posisi UMKM berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Analisis SWOT memberikan gambaran situasi saat ini, sementara matrix mengarahkan tindakan strategis untuk masa depan. Matrix sendiri memungkinkan UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Selanjutnya untuk BCG Matrix, kami menempatkan UMKM pada kuadran star, di mana ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar yang tinggi dan pangsa pasar yang relatif tinggi terhadap produk celana jeans anak-anak dengan gender laki-laki. Setelah mengetahui kekurangan pada UMKM ini, kami dari kelompok 13 telah memberikan solusi terhadap UMKM tersebut. Pertama, adanya pengendalian kualitas, layanan, dan pemeliharaan peralatan. Kedua, menerapkan JIT untuk meminimalkan persediaan dan meningkatkan cash flow. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran dalam perjualan dengan melakukan riset terhadap pasar. Yang keempat, melakukan pengawasan serta evaluasi. Yang kelima, melakukan pelatihan kepada karyawan. Selanjutnya ada kebijakan operasional pada UMKM Kasiko, di mana kebijakan ini adalah merupakan salah satu landasan untuk berjalannya UMKM tersebut. Selanjutnya ada alur aktivitas, yang dimana alur aktivitas ini merupakan salah satu hal yang paling terpenting untuk melakukan riset terhadap sebuah layout. Di sini ada aktivitas layout berserta keterangannya dari konveksi hingga ke finishing. Lalu di sini ada layout before, yang dimana ini adalah
layout pada UMKM tersebut. Berikut adalah efisiensi optimalisasi, optimalisasi jarak, dan optimalisasi waktu. Berikut adalah activity relationship chart, yang dimana di sini adalah merupakan salah satu hal yang paling terpenting untuk segala aspek. Yang pertama di sini ada skala hubungan dengan keterangan dan beserta kodenya. Slide selanjutnya adalah activity diagramnya, di mana activity diagram ini sangat berkaitan dengan activity relationship chart. Bisa kita lihat dari corporate secretary hingga gudang produk jadi, yang dimana tanda panah hijau itu merupakan salah satu skala yang berhubungan yang penting, dan untuk yang tanda panah merah merupakan salah satu skala yang tidak penting. Berikut struktur organisasi di UMKM Kasiko. Lalu ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen di UMKM Kasiko sendiri dibilang itu informal karena perekrutan dilakukan di keluarga sendiri atau kerabat terdekat. Lalu job description bisa dilihat di sini sendiri. Di sini ada manajer, sekretaris, lalu audit, lalu ada human resource, finance, lalu ada operasional. Operasional tuh jobnya ada memproduksi, jadi ada persiapan bahan, pemotongan pola, penjahitan, stres itu pengurutan pada jeans, lalu penyelesaian akhir dan pengemasan. Setelah itu divisi logistik dan distribusi. Lalu di bawah logistik dan distribution ini di sini ada procurement. Lalu di sampingnya ada marketing. Marketing tuh ada yang offline sama yang online. Lalu ada pelatihan dan pengembangannya. Di UMKM Kasiko itu biasanya diberi pelatihan atau pengembangannya itu dengan kayak diberitahu mengenai jenis ukuran, terus warna dan material yang digunakan. Lalu pada reward and compensation, biasanya karyawan itu akan mendapatkan bonus jika UMKM tersebut mendapatkan keuntungan lebih. Culture di Kasiko itu terbilang cukup bebas asalkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh karyawan tepat waktu. Kemudian di sini ada balance scorecard, yaitu melihat 4 aspek. Yang pertama finance, kedua customer, yang ketiga internal process, dan human resource. Untuk melihat BSC ini kita ada 5 hal. Pertama perspektif, bobot perspektif, kemudian target, lalu ada indikator, dan yang terakhir adalah action atau planning. Nah, di sini ada salah satu contoh aspek finance, yaitu meningkatkan return on investment-nya dan return on asset. Kemudian di sini ada aspek customer, salah satu aspeknya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara menciptakan customer benefit and loyalty. Dan di sini ada internal business process, yaitu mengembangkan produk baru seperti memperluas segmentasi pasar dalam segi demografi. Dan yang terakhir ada BSC, aspek pelatihan dan pengembangan. Salah satu contohnya yang kami ambil adalah meningkatkan kompetisi karyawan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan bakat pada karyawan, sehingga nantinya Kasiko bisa mempunyai karyawan yang unggul. Sekian dari kelompok kami, adapun kurang lebih dan salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.